Elsa yang sedang bosan menonton TV di rumahnya, tiba-tiba ada berita yang menariknya. Judulnya adalah Tuan Muda Dion yang mengkhianati calon istrinya terlihat berduaan dengan pacarnya di rumah sakit. Elsa melihat foto di layar pun dengan marah melempar remote TV-nya. "Mengapa kamu harus marah karena hal ini?" Jordi berjalan masuk. Di tangannya membawa kerupuk. Elsa meliriknya dan kembali melihat TV. "Kamu tahu apa?" Elsa menjawabnya dengan marah. Dia melihat foto di TV sudah membuatnya sangat marah. Ditambah adik sendiri masih mentertawainya. "Kamu tidak ke sekolah hari ini ya?" Elsa membalikkan kepala, bertanya pada Jordi. Jordi meletakkan barang di meja dengan bangga berkata, "Aduh, masalah sepele seperti sekolah ini. Jika aku mau ya aku akan pergi kok." Dia membawa 2 botol bir di hadapan dan berkata, "Cindy begitu pintar untuk berpura-pura baik. Mengapa kamu tidak bisa?" Berkata sambil memberikannya bir. Mereka berdua duduk di sofa dan meminum bir. Di dalam hati memikirkan tujuan yang berbeda. Ponsel Jordi berbunyi. Dia melihat ponselnya dan berkata pada Elsa, "Rumah Cindy, apakah itu perbuatanmu?" Dia bahkan tidak menoleh dan menganggukkan kepala dan menunjuk TV, lalu berkata, "Dia memberikanku kejutan yang begitu besar. Aku tentu harus memberikannya juga. Apakah yang aku lakukan itu salah?" Setelah berkata, dia menoleh melihat Jordi. Jordi pun dibuat takjub oleh tatapannya. Sama sekali tidak salah, tidak salah. Jordi melihatnya berkata, "Kak, kamu masih terlalu bodoh. Dia sudah berusaha merebut yang dia mau. Kenapa kamu tidak?" Aku tidak tahu harus bagaimana. Dion sekarang sudah tidak ingin bertemu denganku." Elsa dengan sedih berkata. Setelah itu langsung meneguk bir. Memang benar, setelah acara pernikahan dia sudah tidak bertemu dengan Dion. Hanya sekali saat dia pergi mencarinya di rumah Dion. Dari saat itu mereka sudah tidak pernah bertemu. Jordi berpikir sejenak dan berkata, "Bukankah dia punya anak?" Elsa mendengar kata anak langsung membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Melihat Elsa yang tiba-tiba berubah dengan gugup berkata, "Kamu tidak apa-apa kan? Jangan-jangan pernikahan itu membuatmu trauma kan? Iya kan, Kak?" Setelah mendengar itu Elsa berkata, "Mungkinlah, mungkin saja." Dia pun merebut bir yang ada di tangan Elsa dan berkata padanya, "Kak, tenang saja. Aku akan membalas dendam ini untukmu." Elsa mendengar ini langsung memeluk Jordi. "Kak, kita pergi jalan-jalan yuk." Jordi dengan senang berkata. Dia melihat kakaknya sudah sangat jarang keluar setelah acara pernikahan itu. Sekarang flu-nya juga sudah sembuh. Membawanya pergi jalan-jalan akan membantu memperbaiki suasana hatinya. Jalan-jalan. Elsa mendengar itu dan membereskan rambutnya dengan nada rendah berkata, "Iya, aku benar-benar sudah sangat lama tidak jalan-jalan keluar. Ayo kamu kembali dulu ke kamarmu untuk ganti baju ya." Jordi pun mendorong Elsa menyuruhnya cepat.
karena waktu juga sudah mulai malam. Elsa perlahan berjalan kembali ke kamarnya, berdiri di depan kaca melihat rambutnya yang berantakan, memakai baju tidur, tidak memakai make up. Dia menepuk ringan wajahnya dan berkata, "Elsa, oh Elsa, kamu tahu kamu begitu buruk. Aku katakan padamu, kamu sama sekali tidak buruk. Kamulah yang terbaik. Nanti kamu harus pergi membeli baju yang cantik dan memakainya di depan Dion." Setelah menyemangati dirinya sendiri, Elsa langsung mengambil semua baju dari lemarinya dan mencoba satu persatu, dan akhirnya menggunakan make up. Membuka pintu dan berjalan di depan Jordi. Setelah dia membalikkan badan melihat sebuah gaun biru muda dengan model rambut yang indah dan make up yang sangat menawan, membuat Jordi menepuk tangan berkata, "Ini baru kakakku." Setelah mendengar kata-katanya membuat Elsa sangat senang. Melihat Jordi membungkukkan badan dan mengulurkan tangan pada "Nona yang cantik, hari ini izinkan aku menikmati makan malam denganmu ya." Lalu mencium tangan Elsa. Sungguh sangat gagah. "Sungguh terhormat pangeranku." Elsa dengan senang meletakkan tangannya pada tangan Jordi. Mereka pun pergi jalan-jalan. Dia tahu Elsa tidak suka tempat yang ramai. Jadi saat Elsa ganti baju, Jordi sudah menelpon untuk mengosongkan tempatnya. Mall yang begitu besar hanya tersisa mereka berdua. Elsa baru mencoba baju itu satu persatu. Semua baju yang cantik pun dibelinya. Jordi masih belum cukup umur, namun berbuat sesuatu sangat hebat. Dapat dilihat dari apa yang dia lakukan pada Cindy. Namun terhadap Elsa, dia malah sangat baik. "Adik yang baik, hari ini aku sangat senang." Elsa lari ke sisi Jordi. Saat mereka berdua bersama, lebih terlihat Jordi seperti seorang kakak dan Elsa terlihat seperti seorang kakak yang selamanya tidak akan dewasa. "Apakah perasaanmu sudah baikan?" Jordi dengan lembut bertanya. Elsa dengan patuh menganggukkan kepala. "Masih ingin ikut denganku?" Jordi dengan penuh rahasia berkata. Setelah Elsa mendengarkan itu dengan senang menjawab, "Masih ada?" Dia menggerakkan alisnya menunjuk ke arah pintu. Elsa memeluk lengan Jordi dan mereka berdua tertawa berjalan ke tempat selanjutnya. Hendra menyuruh orang-orang untuk membersihkan rumah Cindy. Polisi juga masuk keluar rumahnya untuk mencari bukti. Namun, karena sudah dibuat hancur semuanya, membuat mereka tidak menemukan apa-apa. Rumah Cindy sangat besar, maka barang yang dihancurkan juga sangat banyak. Hanya Hendra sendiri tidak mungkin dapat membersihkannya. Jadi, dia memanggil banyak orang untuk membantunya. Sampai malam hari masih belum selesai. Hendra melihat atap yang kosong dan hanya tersisa sedikit hiasan. Yang lain sudah dibuang karena sudah hancur. Ponselnya berbunyi. Hendra mengeluarkan handphone dan setelah melihat asal telepon pun berkata, "Ada apa? Benarkah? Siapa? Kirimkan ke emailku."